Halo United Lovers, balik lagi di Gomi Channel. Di hari Senin ini kita ada update beberapa info yang menarik dari Manchester United. Kemenangan atas Everton 3-1 di kandangnya di Goodison Park tentunya membuat pekerjaan Ole semakin kuat. Berkat kemenangan itu, mereka mengakhiri kekalahan 2 kali berturut-turut dari Arsenal dan Istanbul dengan setelah hasil buruk melawan Arsenal dan Istanbul, Ole Gunnar Solskjaer mendapat banyak kecaman, termasuk dari para legenda Man United yang biasa disebut legend, yang mengkritisi banyak sekali pemain United dan juga Ole sendiri. Kemenangan atas Everton mungkin telah membuka mata para legenda untuk melihat bagaimana visi dan agenda Ole di United. Salah satu mantan rekannya, Patrice Evra, menulis, "Ulala, para pembenci tidak akan menyukainya Ole. Saya bisa melihat mereka dengan memasang fotonya bersama Solskjaer dalam latihan bersama ketika mereka masih menjadi rekan satu tim." Evra sendiri diketahui sebagai pendukung Ole dan dia sangat mendukung Ole meneruskan kinerjanya di United. Sementara mantan rekan Ole lainnya, Gary Neville, menyebut Ole punya modal besar untuk membuat United sukses. Menurutnya memang para pemain United sekarang tidak cukup bagus untuk menjadi juara IPL. Namun Ole memiliki modal beberapa pemain kelas dunia yang bisa membantunya meraih gelar demi gelar. David De Gea, Marcus Rashford, dan Bruno Fernandes dinilai sebagai pemain berkelas dunia yang ada di kubu Ole. Dengan penampilan brilian Bruno melawan Everton, Neville tidak ragu menyebutnya sebagai jelmaan dari Wayne Rooney dan Eric Cantona sekaligus. Neville pernah bermain bersama kedua legenda United itu, dan menurutnya menyaksikan Bruno bermain adalah seperti melihat Rooney dan Cantona bermain. Sementara itu, saudara Gary Neville mengkritik Paul Pogba dan menyebutnya memalukan. Paul Pogba disebut Neville sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Dengan strategi dan permainan yang dikembangkan Ole, kemenangan atas Everton disebut-sebut menyelamatkan karir Ole untuk sementara. Media Inggris memang banyak menyebut inkonsistensi para pemain United akhirnya akan menyebabkan Ole kehilangan pekerjaannya, termasuk juga hal yang diamini oleh Roy Keane dan beberapa pandit sepak bola. Ole sendiri secara pribadi menuntut konsistensi dari para pemainnya demi menghormati klub tempat mereka bermain. Ole membantah para pemain ingin dirinya dipecat. Menurut Ole, dalam kondisi kelelahan secara fisik dan mental, para pemain berjuang dengan segenap kemampuannya untuk menang di kandang Everton. Ia mencontohkan Lindelof misalnya yang belum 100% fit, tapi memaksakan bermain dan dengan baik mengawal penyerang lawan Calvert-Lewin. Kapten Harry Maguire yang disalahkan dalam kekalahan Istanbul juga bekerja lebih keras demi manajernya. Usai laga, bahkan dalam wawancara, Maguire secara berapi-api menyebut bahwa inilah karakter Man United yang sesungguhnya. Bruno Fernandes yang juga dikritik di 2 kekalahan sebelumnya menjawab kritik itu dengan semangat dan kontribusi di lapangan. Luke Shaw bahkan mendapat cedera karena saking kelelahannya dia bermain tanpa henti. Dan Axel Tuanzebe bahkan rela bermain di sayap kiri untuk menggantikan Shaw yang terkena cedera. Kemenangan atas Everton disebut-sebut menyelamatkan karir Ole untuk sementara. Media Inggris memang banyak menyebut inkonsistensi para pemain United akhirnya akan menyebabkan Ole kehilangan pekerjaannya, termasuk juga hal yang diamini oleh Roy Keane dan beberapa pandit sepak bola. Ole sendiri secara pribadi menuntut konsistensi dari para pemainnya demi menghormati klub tempat mereka bermain. Ole membantah para pemain ingin dirinya dipecat. Menurut Ole, dalam kondisi kelelahan secara fisik dan mental, para pemain berjuang dengan segenap kemampuannya untuk menang di kandang Everton. Ia mencontohkan Lindelof misalnya yang belum 100% fit, tapi memaksakan bermain dan dengan baik mengawal penyerang lawan Calvert-Lewin. Kapten Harry Maguire yang disalahkan dalam kekalahan Istanbul juga bekerja lebih keras
demi manajernya. Selesai laga, bahkan dalam wawancara, Maguire secara berapi-api menyebut bahwa inilah karakter Man United yang sesungguhnya. Bruno Fernandes yang juga dikritik di 2 kekalahan sebelumnya menjawab kritik itu dengan semangat dan kontribusi di lapangan. Luke Shaw bahkan mendapat cedera karena saking kelelahannya dia bermain tanpa henti. Dan Axel Tuanzebe bahkan rela bermain di sayap kiri untuk menggantikan Shaw yang terkena cedera. Kemenangan atas Everton disebut-sebut menyelamatkan karir Ole untuk sementara. Media Inggris memang banyak menyebut inkonsistensi para pemain. Setelah manajemen United, Ole Gunnar Solskjaer mengeluh tidak manusiawinya jadwal di Inggris, dua manajer EPL lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Baik Liverpool dan Manchester City telah terhambat oleh cedera signifikan musim ini, dengan intensitas masalah jadwal yang direvisi yang disebabkan oleh istirahat musim panas yang dipersingkat karena COVID-19. Hal itu menyebabkan para pemain kurang persiapan dalam masa pramusim. Jurgen Klopp berkata, kami bermain setelah jeda internasional pada pukul 12.30 hari Sabtu di Everton. Beberapa pemain saya baru saja kembali dari Peru. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Kami bermain setelah jeda internasional pukul 12.30 di hari Sabtu di Everton. Beberapa pemain saya kembali dari Peru. Ini merupakan sesuatu yang seharusnya diperhatikan. Saya memahami kebutuhan televisi 100%, tetapi Liga Primer adalah sebuah liga yang sangat bagus dan seharusnya memperhatikan hal remeh-temeh seperti ini. Jurgen Klopp mengeluhkan bahwa padatnya jadwal di Inggris itu menyebabkan banyak pemain kelelahan dan rentan mengalami cedera, seperti yang dialami oleh Trent Alexander-Arnold pada pertandingan tadi malam antara Liverpool menghadapi Manchester City. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh pelatih lawan Pep Guardiola yang merasa bahwa seharusnya di Inggris diterapkan 5 pergantian pemain seperti juga yang diterapkan di liga-liga kelas dunia lainnya. Pep juga menderita sekali dengan banyaknya pemain yang cedera karena terlalu padatnya jadwal di Liga Inggris. Otoritas Liga Inggris FA sendiri telah menerima keluhan mereka dan menggodok pertimbangan untuk menjadikan peraturan baru di mana boleh melakukan pergantian pemain sebanyak 5 kali. Kita nantikan saja apakah FA bisa menerapkan peraturan yang tentunya membantu sekali bagi para pemain yang terus bermain semenjak COVID-19 ini mulai melanda. Setelah manajemen United, Ole Gunnar Solskjaer mengeluh tidak manusiawinya jadwal di Inggris, dua manajer EPL lainnya juga menyuarakan hal yang sama. Baik Liverpool dan Manchester City telah terhambat oleh cedera signifikan musim ini, dengan intensitas masalah jadwal yang direvisi yang disebabkan oleh istirahat musim panas yang dipersingkat karena COVID-19. Hal itu menyebabkan para pemain kurang persiapan dalam masa pramusim. Jurgen Klopp berkata, kami bermain setelah jeda internasional pada pukul 12.30 hari Sabtu di Everton. Beberapa pemain saya baru saja kembali. Sebuah kabar luar biasa datang dari ex-wonderkid Manchester United dari Angel Gomez yang melanjutkan karirnya di klub Portugal Boavista. Minggu ini dia mencetak 1 gol yang luar biasa dari aksi solonya menghadapi klub Portugal lainnya yaitu FC Valence. Sebelum menghadapi FC Valence, anak angkat dari pemain sayap United Nani ini telah mencetak 2 gol dan 4 assist dalam Liga Portugal. Pemain yang penuh dengan semangat dan determinasi ini menciptakan gol yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan 2 menit menjelang pertandingan babak pertama usai. Mendapatkan bola di tengah lapangan, pemain yang sangat skillful ini mengalahkan beberapa defender sebelum akhirnya melepaskan tembakan dari jarak 28 yard.
Gol dari Angel Gomez ini merupakan gol yang kelima buat Boavista. Sepertinya penampilan yang sangat baik dari Angel Gomez ini membuat United menyesal melepasnya di akhir musim lalu. Beberapa klub tertarik kepadanya. Dari Liga Inggris ada Chelsea dan dari Liga Prancis sendiri ada Lille. Nah, akankah Angel Gomez akhirnya menjadi seperti Paul Pogba, pemain yang disesali karena dilepas? Komplain kembali datang untuk manajer oleh Gunnar Solskjaer terkait dengan menit bermain para pemain United. Salah satunya adalah yang sangat disorot adalah penampilan dari mantan pemain Ajax Amsterdam yaitu Donny van de Beek yang termasuk bukan penampil reguler di tim utama Man United. Berdasarkan statistik setelah pertandingan melawan Everton, Harry Maguire adalah pemain dengan persentase menit bermain yang paling tinggi di United dengan 83,8%. Dan Donny van de Beek ada di posisi yang buncit dari pemain yang sering diturunkan di tim utama. Dia cuma mendapatkan 35,2% menit bermain. Bisa dilihat di gambar, ini adalah persentase total dari beberapa pemain utama. Di nomor 2 ada Luke Shaw dengan 81,4% dan kemungkinan dia tidak akan menambah menit bermainnya karena mengalami cedera pada pertandingan menghadapi Everton. Posisinya tentu saja akan digantikan oleh Gareth Bale yang juga baru mendapatkan satu kali kesempatan bermain yaitu menghadapi Paris Saint-Germain. Sementara itu bintang yang selalu disorot karena kurang bergairah saat bermain, Paul Pogba juga tidak jauh berbeda dengan Nemanja Matic dan Donny van de Beek dalam segi kesempatan bermain. Demikianlah info-info menarik dari seputar Manchester United yang akan kembali bermain setelah jeda internasional minggu ini. Pertandingan United menghadapi Fulham akan menjadi pertandingan pertama setelah jeda internasional. Kita akan kembali ketemu besok dengan info menarik lainnya. Glory Man United.